Sobat Jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke, kita akan reading buat kalian Taurus ya. Dan tema kita kali ini adalah pesan dari semesta untuk kalian. Oke, seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general. Jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate ya. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, sesuaikan aja dengan kondisi kalian ya. Dan buat kalian yang mau personal reading, kalian bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di video ini dan juga yang ada di box deskripsi ya. Langsung aja kita mulai. Kita mulai dari kartu tarotnya dulu ya. Di sini ada kartu Death ya, ada Ten of Swords, Eight of Swords, ada King of Wands, Four of Pentacles, lalu Eight of Cups, Eight of Pentacles, The Hermit, Knight of Swords, Four of Wands, Two Pentacles, dan Queen of Pentacles ya. Ini akan jadi awal kebangkitan kalian ya. Yang lama telah berlalu, yang baru akan segera hadir dalam hidupmu. Oke? Masa-masa sulit yang membuat kalian selama ini terjebak dengan segala kekhawatiran tentang bagaimana masa depan kalian nanti ya, semua itu akan Tuhan pulihkan sebentar lagi ya. Jadi bersiaplah kalian Taurus ya, karena perubahan besar sedang berjalan ke arah kalian. Dan usahakanlah untuk selalu bersyukur dan bersukacita ya, apapun situasinya. Oke, supaya kalian itu bisa menyamai vibrasi dari semesta sehingga berkat-berkat ini bisa sampai kepada kalian. Oke. Lalu kartu oracle berikutnya di sini ada Man holding a coin ya. Lalu ada Woman holding a heart ya. Ada Yin and Yang, Cornucopia, dan The Sun. Oke. Lalu ada Woman holding a coin di sini. Storm warning. Ada financial constraints ya. Ada anxiety dan appreciation ya. Lalu kartu berikutnya ada Victory, Goddess of the Moon, dan Blossoming Abundance. Oke. Ini bicara tentang keseimbangan ya. Seseorang yang bisa menyeimbangkan antara kebutuhan lahiriah dengan batiniah akan hidup dengan kesejahteraan dan sukacita ya. Sementara seseorang yang hidupnya itu cuma fokus pada hal-hal duniawi, hati-hati ya. Karena ketika keadaan menjadi sulit, hati dan pikirannya akan disiksa dengan ketakutan-ketakutan dan juga kekhawatiran yang berlebihan ya. Orang yang mendewakan uang ataupun materi akan cenderung menghargai pasangannya ataupun orang lain lewat apa yang mereka punya ya, atau seberapa banyak yang bisa mereka berikan untuk dirinya. Oke. Setiap hubungan ya, baik dengan pasangan ya ataupun pertemanan, akan diukur dengan seberapa besar benefit atau keuntungan yang bisa dia dapatkan ya. Orang seperti ini akan cenderung suka meremehkan atau merendahkan orang lain ya. Kemenangan di sini bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki ya, tapi seberapa bijak kita bisa menggunakan berkat-berkat yang Tuhan kasih. Oke? Sebagai manusia ya, seringkali kita lupa kalau harta yang kita miliki ini sepenuhnya adalah bukan milik kita saja ya, tapi juga milik orang-orang yang kurang beruntung yang ada di sekeliling kita. Oke? Bila kita diberi harta lebih oleh Tuhan, itu artinya kita lagi dipakai Tuhan untuk saluran berkatnya ya. Jadi janganlah menjadi manusia yang rakus dan tamak ya, dengan menguasainya sendirian. Oke? Bila kita tidak menggunakannya dengan benar ya, dengan yang seharusnya, ada saatnya nanti semua titipan itu akan ditarik kembali ya.
Dan buat kalian Taurus yang saat ini lagi dalam kesulitan ya, jangan berkecil hati ya. Karena kita hidup ini bukan melulu soal makan dan minum ya. Ada hal-hal lain yang jauh lebih penting daripada itu ya, yaitu mendapatkan ridho ya atau perkenanan Tuhan. Oke? Untuk apa uang atau harta sebanyak itu ya, bila Tuhan tidak berkenan. Oke, tapi bila hidup kita pas-pasan, sederhana, bahkan mungkin terkadang kekurangan, bila itu adalah perkenanan Tuhan, maka akan jadi berkah buat tubuh dan hidup kita. Oke, jadi jangan kalian stres mikirin soal dunia ya, soal besok mau makan apa, bayar hutang-hutang gimana, belum lagi bayar ini, bayar itu. Lepasin itu semua ya. Taruh itu di atas telapak kedua tanganmu ya, dan serahkan kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, semua ini adalah kebutuhanku saat ini. Semua permasalahan dalam hidupku selama ini kuletakkan di sini. Oke? Aku bawa semua ini ke hadapanmu karena aku sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikannya. Biarlah Engkau yang menyelesaikannya untukku, ya Tuhan. Oke, aku mengandalkanmu dan menyerahkan seluruh hidupku ke tanganmu. Jika kalian bisa menyerahkan seluruh beban hidup kalian sepenuhnya kepada Tuhan ya, percaya kalau Tuhan kita itu jauh lebih besar daripada permasalahan kita ya. Niscaya atas seizin Tuhan ya, kalian akan bisa melihat kebesarannya lewat mukjizat-mukjizat yang akan diturunkannya atas kamu ya. Kuncinya adalah percaya. Jika kamu sudah menyerahkannya sama Tuhan, jangan lagi cari-cari jalan keluarnya dengan kekuatanmu sendiri ya. Jalan-jalan pintas yang sering kali menyesatkan. Oke? Bila kalian dikejar-kejar hutang, jangan panik ya. Mereka gak akan bunuh kalian kok ya. Bawa doa aja, minta Tuhan turun tangan ya, melunakkan hati-hati orang-orang yang punya urusan hutang piutang sama kalian ya, supaya mereka itu mau memberi kalian keleluasan waktu untuk membayar sampai Tuhan menurunkan pertolongannya. Oke? Tuhan itu suka memberi shock terapi ya dalam mendidik umatnya. Itulah mungkin ya, seringkali kita dibiarkan sampai stres ya menghadapi orang-orang yang berurusan hutang dengan kita ya. Itu ia lakukan supaya ada efek jerah ya, supaya kita itu benar-benar kapok sekapok-kapoknya. Oke? Jadi tidak akan mengulanginya lagi ya. Dan ketika kita udah benar-benar kapok, barulah pertolongannya itu datang ya, membereskan semua kesalahan-kesalahan yang kita buat. Oke? Seperti itulah cara kerja Tuhan semesta ya. Jadi kalau kita nggak belajar-belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita, ya kita akan terus berada di pusaran masalah yang sama ya. Jangan harap Tuhan akan turun tangan menolong ya, karena Tuhan paling benci sama orang yang bebal. Orang bodoh masih bisa menerima pengajaran atau didikan ya, tapi orang yang bebal hanya memberikan kesia-siaan. Oke? Kita lanjut ke oracle berikutnya ya. Di sini ada confidence is your key to success. Ada have faith in your dreams. Surrender to divine. Lalu ada expect powerful change ya. Kemudian ada a time for healing. What do you need to release? A personal issues reaches resolution, dan your hard work is paying off. Oke? Tuhan mampu mengubah segala sesuatu ya, memulihkan yang buruk menjadi baik. Oke? Menjatuhkan yang berdiri kokoh dan membangun kembali yang kecil dan lemah ya. Tidak ada yang tidak bisa ia ubah ya bila ia berkenan. Bahkan hati manusia pun sanggup ia bolak-balik ya. Kita ini ciptaannya, miliknya ya. Ia bisa melakukan apapun atas hidup kita. Jadi pesan yang ingin disampaikan di sini adalah tentang kepercayaan kita kepadanya ya. Seperti kamu juga harus percaya pada mimpi-mimpi besarmu ya, yang ingin kalian wujudkan selama ini.
Tidak ada mimpi yang terlalu besar atau tinggi, ya. Tuhan itu sanggup mewujudkannya untukmu. Kamu hanya perlu terus berusaha, ya, dan jangan menyerah. Percayalah pada kemampuanmu. Apapun yang jadi impianmu, bila menurut Tuhan itu baik buatmu, Ia akan memberikanmu kekuatan atau kemampuan, ya, untuk meraihnya, ya. Masa depan yang cerah, masa depan impian kalian telah Tuhan persiapkan untuk kalian, ya. Hanya saja ada beberapa dalam dirimu yang harus dibenahi dulu, ya. Pikirkanlah apa yang ada dalam dirimu yang harus kamu lepaskan, ya, yang harus kamu tinggalkan. Adakah kemarahan, sakit hati, dendam, putus asa, atau rasa kecewa yang menguasai hati dan pikiranmu? Kalau memang ada, lepaskanlah, ya. Lepaskan semua pikiran-pikiran buruk yang bila kamu simpan akan jadi penyakit untuk hatimu, ya. Pikiran-pikiran sampah itu nggak layak ada di dalam dirimu. Jadi bersihkan dan ganti dengan pikiran-pikiran yang positif, rasa optimis, dan pasrah pada kekuatan semesta, ya. Dengan begitu, vibes kamu akan naik, ya, dan itu akan memudahkan Tuhan, ya, dan malaikat penjaga kalian untuk menjangkaumu, menolongmu keluar dari situasimu saat ini. Oke? Usahamu untuk bangkit gak akan pernah sia-sia, ya. Akan selalu ada bantuan-bantuan yang akan datang nanti untuk menolongmu. Jadi yang perlu kalian lakukan saat ini adalah bangkitkan lagi semangat kalian, ya. Penuhi hatimu dengan ucapan syukur dan juga sukacita, ya. Kalian akan melihat bagaimana Tuhan secara ajaib akan memulihkan dan merubah hidupmu. Oke, Taurus, ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir, ya. Di sini ada To Be Fair, Unfinished Symphony, ya. Ada Message in the Battle. Lalu Time for a Nap. Ada Clean It Up, Copwood, dan Young, ya. Kartu oracle ini adalah konfirmasi, ya, untuk semua kartu yang kita baca tadi, ya. Sebentar lagi hidupmu ini akan berubah, ya. Akan ada perubahan-perubahan besar yang akan terjadi dalam hidupmu di 1 tahun mendatang. Oke? Berkat-berkat Tuhan sedang berjalan mengarah kepadamu, ya. Persiapkan dirimu. Bersihkan hati dan pikiranmu, ya. Penuhi hatimu dengan sukacita. Oke? Vibrasi positifmu ini akan sampai ke atas dan memudahkan Tuhan mengirimkan anugerah-anugerahnya sampai kepadamu. Oke, Taurus, ya. Jadi inilah, ya, pesan dari semesta untuk kalian. Mudah-mudahan pesan ini bisa sampai ke kalian, ya. Bisa bermanfaat, bisa memotivasi serta menginspirasi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.